Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Melani Lestari dengan NPM 21210101075, ingin menyampaikan materi Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari MH. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Di dalam hukum perdata internasional itu menjelaskan pengertian dan subjek sumber hukum perdata internasional. Subjek dan sumber hukum perdata internasional. Subjek hukum perdata internasional diterangkan Mokhtar Kusumaatmadja. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yaitu negara, organisasi internasional, Parang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, pemberontakan, dan individu. Selanjutnya, sumber hukum perdata internasional. Sumber hukum perdata internasional sama dengan bagian dari sumber hukum nasional karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata internasional yang pertama, undang-undang nasional dan kebiasaan nasional. Yang kedua, traktat dan kebiasaan internasional. Yang ketiga, jurisprudensi internasional maupun nasional. Yang terakhir, doktrin internasional maupun nasional. Ruang lingkup hukum perdata internasional menurut Sudargo Gautama menyatakan adanya satu pandangan. Yang pertama, hukum perdata internasional sama dengan res parsin. Yang kedua, hukum perdata internasional sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Titik pertalian atau titik taut dalam hukum perdata internasional biasanya disebut dengan istilah Aknopiepusten Belanda, connecting factors atau point of contact Inggris. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stensel hukum. Macam-macam titik pertalian tersebut, yang pertama ada titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Faktor yang termasuk ke dalam titik pertalian primer, pertautan primer, yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal, pesawat udara, yang ketiga domisili, persoalan domisili, yang keempat tempat kediaman atau persoalan tempat kediaman seseorang, yang kelima tempat kedudukan badan hukum atau badan hukum sebagai subjek hukum. Yang terakhir, pilihan hukum intern untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern. Materi selanjutnya adalah status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Pengertian status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status persoalan ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seorang bersikap tindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seorang pada umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terkait secara permanen. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Masing-masing aliran mempunyai pembela-pembelanya dan alasan-alasan tertentu. Kesatuan pendapat antara kedua aliran ini tidak diharapkan akan tercapai.
Seringkali kepentingan-kepentingan sendiri dari negara-negara masing-masing memegang peranan untuk menentukan sistem yang dipilih. Asas-asas tersebut yang pertama ada asas nasionalitas atau kewarganegaraan, yang kedua ada asas teritorial atau domisili, yang ketiga ada asas-asas dalam menentukan kewarganegaraan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa status personal dan status wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan dalam menentukan status personal seorang di dunia. Terbagi menjadi dua aliran. Aliran yang pertama menganut prinsip nasionalitas, yang kedua prinsip kewarganegaraan. Sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili dan prinsip teritorial. Materi selanjutnya yaitu kualifikasi hukum perdata internasional. Pengertian dan istilah kualifikasi. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi dalam hukum perdata internasional. Masalah kualifikasi yang merupakan masalah ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara hukum perdata internasional orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem aturan-aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara hukum perdata internasional selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Selanjutnya, macam-macam kualifikasi. Yang pertama ada kualifikasi fakta yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk diterapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem kualifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua, kualifikasi hukum. Penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sistem hukum ke dalam pembidangannya, pengelompokan atau kategori hukum tertentu. Teori-teori kualifikasi yang pertama ada teori kualifikasi lex fori, yang kedua teori kualifikasi lex cause, yang ketiga teori kualifikasi bertahap, yang keempat teori kualifikasi otonom. Kualifikasi hukum perdata internasional ada kualifikasi hukum perdata status personal. Cara penentuan status personal adalah asas personalitas atau kewarganegaraan. Selanjutnya asas teritorialitas atau domisili. Materi selanjutnya yaitu renvoi atau penunjukan kembali. Definisi dan konsep renvoi dalam hukum perdata internasional. Konsep renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam hukum perdata internasional yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara hukum perdata internasional dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intem lex fori atau sistem hukum lain selain lex fori. Lex cause apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, renvoi atau penunjukan kembali adalah penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Selanjutnya, hubungan dengan masalah kualifikasi. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas kaidah-kaidah hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Macam-macam kualifikasi di dalam HPPI, kualifikasi fakta, kualifikasi hukum. Materi selanjutnya ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Ruang lingkup ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum dapat meliputi aspek yang pertama, tertib pemerintah, segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan kepemerintahan, di mana jika ketertiban tidak dilaksanakannya maka akan dipersulit pemerintah dalam menjalankan administrasi perizinan di suatu negara. Adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintah mengatur tentang tertib kependudukan, administrasi dalam kewajiban warga negara, dan pengaturan dan pengawasan, tertib K3 umum, dan lain-lain. Tertib lingkungan, kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari gizi yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Tertib sosial, hak kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban bermasyarakat, diatur norma kesopanan dan kesusilaan.
pencegahan dan pemberantasan hal menyimpang, hak dan kewajiban dalam menjalankan norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyimpangan. Yang terakhir, perlindungan masyarakat. Fungsi ketertiban umum secara tradisional dapat dibedakan dari ke dalam dua lembaga. Yang pertama, fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari Lex Fori tetap diberlakukan. Yang kedua, fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar Lex Fori. Ketertiban umum menurut nasional atau Indonesia. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang diberhentikan yang sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah, asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kenyataan. Hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari Fantasy Rights di bidang hukum perdata internasional, mengandung arti hak-hak yang diperoleh di luar negeri atau lahir dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berarti hak menurut hukum, diarahkan kepada hak-hak di bidang kebendaan, di bidang kekeluargaan, dan status personal. Materi selanjutnya, penyelundupan hukum. Pengertian penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlakunya hukum asing, akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Penyelundupan hukum dan hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right atau obligations, credit abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam hukum perdata internasional, apakah hak dan kewajiban hukum yang memiliki seorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tersebut harus diakui atau tidak oleh Lex Fori. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right hukum asing yang menjadi persoalan dalam hukum perdata internasional. Apakah hak dan kewajiban hukum dimiliki seorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tersebut atau harus diakui atau tidak boleh. Yang selanjutnya, contoh penyelundupan hukum. Dalam beberapa diktat atau buku hukum perdata internasional terdapat beberapa contoh tentang penyelundupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari pihak pakar hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu, yang pertama, perkawinan. Seringkali dalam praktek persoalan penyelundupan hukum ini dicontohkan melalui suatu kasus perkawinan. Misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara atau tipu muslihat untuk menggelakkan hukum nasional sendiri. Selanjutnya, perceraian. Selain pada kasus-kasus perkawinan, dalam kasus-kasus perceraian juga sering terjadi penyelundupan hukum. Dan terakhir, kasus-kasus lainnya. Istilah penyelundupan hukum atau wrongdoing dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dapat diakui sah di negara asing itu, akan tetapi dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri atau aturan-aturan Lex Fori yang melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Yang terakhir, perseorangan terbatas didirikan di luar negeri. Di beberapa negara, beberapa fasilitas diberikan untuk pengertian perusahaan dengan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk mengelakkan pajak-pajak, seringkali orang pengusaha mendirikan badan hukum di negara tersebut, sedangkan pusat-pusat kegiatan perdagangan adalah di negara lain. Selanjutnya, menyeberang situ beberapa
praktek tentang seorang Prancis yang bertempat tinggal di Evian-les-Bains di bagian tepi Prancis. Dari situ hendak membuat perjanjian untuk memberikan hadiah. Materi yang terakhir, persoalan pendahuluan hukum perdata internasional. Apa itu forfeit? Persoalan pendahuluan atau forfeit merupakan permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir, seperti persoalan yang menyangkut perkawinan dalam hukum perdata internasional mengenai warisan. Forfeit muncul lebih dari satu peristiwa. Yang pertama, menentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris. Yang kedua, menentukan sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Yang ketiga, apabila salah satu dari orang tua anak sebelumnya pernah menikah, maka perlu menentukan sah atau tidaknya perceraian dari pernikahan terdahulu. Apa saja persyaratan forfeit? Yang pertama, main issue. Perkara yang dihadapi merupakan masalah hukum perdata internasional yang sesuai dengan kaidah dan tunduk pada hukum asing. Yang kedua, subsidiary issue. Dalam perkara yang sama harus mengandung unsur asing yang dapat timbul sebagai masalah hukum perdata internasional. Yang terakhir, lay cause. Kaidah hukum perdata internasional untuk penentuan lay cause bagi subsidiary issue akan memperoleh kesimpulan yang berbeda dari main issue. Kesimpulannya, persoalan pendahuluan lahir jika putusan hakim tergantung pada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Persoalan pendahuluan harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.